Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam perkuliahan secara online untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kuliah ini dilaksanakan kerjasama antara Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Telkom, dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern dalam program PDK Pembelajaran Daring Kolaboratif. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang analisis sistem informasi. Ya. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari analisis sistem, di mana analisis sistem ini merupakan penguraian dari suatu sistem ke dalam komponen untuk mempelajari bagaimana sistem atau komponen-komponen itu bekerja dan saling berinteraksi. Nah, karena mengurai tentang bagaimana komponen itu bekerja sama dan berinteraksi, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah survei dan perencanaan sistem yang akan dilakukan, kemudian mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang ada, kemudian mendefinisikan kebutuhan bisnis atau prioritas apa yang ingin dicapai. Sedangkan untuk mencapai itu tentu ada sistem ya yang menganalisa tentang jabatan dan juga job desk-nya, kemudian proses bisnis yang dijalankan, kemudian data yang dibutuhkan, kemudian rules ya atau ketentuan atau aturan yang dimainkan, kemudian masalah yang muncul dan solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah business tools ya, business tool dan rencana-rencana dari perusahaan atau business plan ya. Dalam analisa sistem kita mengenal adanya analisa struktur modern. Ini adalah teknik yang berorientasi proses yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan bisnis. Ya. Tentu ada beberapa poin yang terkait dengan analisa struktur modern ini. Yang pertama adalah model. Ini adalah gambar terstruktur yang mengilustrasikan tentang proses mulai dari masukan, input ya, kemudian transformasi atau pengolahan input menjadi output, kemudian output itu sendiri, dan beberapa hal yang diperlukan dalam kegiatan organisasi atau bisnis. Kemudian yang kedua adalah penekanan utama teknik ya pada proses dan nanti yang akan menghasilkan atau mengolah data menjadi informasi. Kemudian teknik modern ini digunakan oleh sistem analisis dengan menggambarkan serangkaian model proses dalam DFD, kita mengenalnya, atau diagram alir data. Nah, ini adalah contoh sistem atau berjalannya DFD dalam sistem penggajian. Jadi sistem informasi dalam penggajian ini ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya, karyawan bekerja kemudian di akhir periode mereka mendapatkan gaji atau upah. Ternyata tidak. Ya, tentu sistem penggajian itu melalui beberapa proses dan mengaitkan beberapa fungsi ya, bagian personalia, kemudian pegawai atau karyawan itu sendiri, dan juga top manager ya atau tingkat tertinggi dari manajerial. Termasuk juga aliran data dan aliran data baik dari masing-masing bagian tadi kemudian diolah menjadi informasi, dan informasi digunakan untuk dasar dalam memberikan gaji atau upah. Kemudian berikutnya adalah perekayasaan informasi. Jadi konsep dasar dari perekayasaan informasi ini adalah sistem informasi harus direkayasa seperti produk lainnya.
Jadi mengolah sistem informasi ini selayaknya produk. Jadi memang harus dibuat dianggap memiliki bentuk sehingga bentuknya bisa dalam hal misalnya prototype. Ini adalah teknik perekayasaan yang digunakan dengan membuat bagian atau versi lain dari dengan menggunakan sistem atau aplikasi. Ya. Prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dari suatu teknologi tertentu yang akan diaplikasikan untuk mengatasi masalah bisnis tertentu. Ya. Misalnya adalah penggunaan aplikasi atau software Microsoft Access untuk membuat prototype atas kelayakan, yang misalnya perpindahan dari mainframe menuju ke basis PC. Tujuan dari prototyping ini tentunya untuk mempercepat proses pengembangan sistem. Berikutnya ini adalah kebutuhan dan langkah dalam analisis sistem. Ya, tentu perlu dilakukan identifikasi dari sebuah sistem terkait dengan permasalahan yang muncul, kemudian adanya peluang. Ya. Artinya setiap ada permasalahan itu tidak selalu hal yang buruk, tentu ada peluang untuk perbaikan, kemudian hambatan dan kebutuhan yang diharapkan. Nah, dari beberapa identifikasi terkait dengan permasalahan, peluang, hambatan dan kebutuhan, kemudian dilakukan identifikasi masalah, ya, pemahaman terhadap kerja sistem yang sudah dilakukan, ya, kemudian baik buruknya dan alternatif solusi yang bisa diberikan, kemudian menganalisa, dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil dari analisa. Nah, untuk beberapa hal yang perlu bisa dilakukan dalam mengidentifikasi penyebab masalah itu adalah dengan mengkaji ulang permasalahan. Ya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi personil kunci manajemen. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian penyebab masalah, dan identifikasi titik keputusan. Ini proses dalam identifikasi penyebab masalah. Yang tidak kalah penting adalah dalam sebuah sistem atau organisasi itu mengetahui usernya. Ya, tentu user ini adalah pihak atau personel yang menjalankan suatu bisnis. Ya, mulai dari staff, ya, kasih, kabak, manajer sampai tingkat direktur. Maka perlu untuk mengetahui terkait dengan analisis jabatan, kemudian uraian tugas, jadi siapa menduduki apa dan apa saja tugasnya, dan yang terakhir adalah analisa jabatan, dan uraian tugas ini digunakan untuk merancang susunan jabatan, tugas, ya, dalam sistem yang baru, atau mungkin nanti jika memungkinkan adanya perbaikan sistem lama. Nah, dalam proses bisnis, ya, itu menggambarkan rangkaian tugas yang harus diselesaikan. Maka dalam menganalisis proses bisnis ini mencakup yang pertama adalah proses pencatatan, ya, atau mengkolek data, kemudian mengumpulkan dokumen catatan. Ini juga termasuk sebagai pengumpulan bukti, kemudian menyusun laporan dan metode pengkodean. Nah, ini penjabaran dari step-step tadi. Jadi proses pencatatan ini adalah gambaran tahapan kegiatan atau pekerjaan dalam sebuah sistem. Kemudian transaksi yang dilakukan ini harus dicatat, baik itu secara manual maupun dengan sistem yang digunakan, misalnya adalah sistem komputer. Kemudian menyusun laporan dan memilah laporan mana yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang muncul, dan yang terakhir adalah pengkodean.
yang menganalisa apakah perusahaan telah atau belum menggunakan kode untuk pencatatan. Ya. Kemudian aturan tadi atau business rules ini digunakan untuk menjamin agar sebuah sistem itu berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi perusahaan perlu menerapkan aturan, ketentuan, atau batasan yang dapat menjaga integritas dari data. Jangan sampai merusak sistem yang ada atau merugikan perusahaan. Artinya harus jelas aturan mainnya. Kemudian selain aturan main adalah keamanan data, ya, atau data security. Ini tergantung dari kemampuan masing-masing organisasi. Kemudian validasi data. Jadi validasi data ini ada yang standar atau custom. Dan tentu ini mengikuti dari kebutuhan masing-masing organisasi. Nah, terkait dengan problematika dalam bisnis, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Tentu adalah yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya, perlu untuk mengetahui masalah yang ada, terutama berkaitan dengan sistem yang dibangun. Ya. Kemudian mengidentifikasi penyebab munculnya masalah. Dan yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Tentu penyelesaian masalah ini hasil dari pengumpulan data atau kolek data, kemudian data itu tadi diolah menjadi informasi, kemudian membuat alternatif informasi, dan dari beberapa alternatif itu akan bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, berikutnya adalah business tool atau alat. Ini bagi perusahaan tentu juga sangat penting, baik itu yang peralatan itu yang bersifat manual maupun yang sudah modern. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan atau operasional perusahaan dan juga untuk solidnya sistem. Ya, business tools ini bisa menyesuaikan, ya, artinya sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu untuk tujuan jangka pendek, ya, tujuan jangka menengah maupun untuk tujuan jangka panjang. Ya, tentu tadi business tools ini akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari tiap-tiap organisasi. Jadi menyesuaikan tools manual atau yang modern menyesuaikan dengan kepentingan, ya, apakah jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Nah, sebelum saya akhiri, saya berikan kuis, nanti bisa kita feedback ya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Anda bisa menjelaskan tentang apa itu analisa sistem, kemudian bagaimana cara melakukan analisis sistem, dan manfaat, ya, apa manfaat dari melakukan analisis sistem. Oke, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.